Ya, shalom semuanya, shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Ini hari yang ketiga. Ya, hari yang ketiga ya. Hari yang ketiga kita Jumat Sabtu Minggu ya. Hari yang ketiga kita doa puasa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Ya, hari ini saya rindu membagikan sharing firman Tuhan dari Yeskiel 47. Yeskiel 47. Saudara, saya percaya ini waktunya, momen, kalau saya mau bilang ini momentumnya, momennya di mana kita mengambil bagian untuk kita boleh menabur doa-doa kita. Saya percaya saudara, apa yang kita tabur saat ini doa-doa kita dan akan ada dampak yang luar biasa buat kota dan bangsa kita. Nah, kita percaya bahwa doa yang kita naikkan ya, yang kita naikkan untuk kota dan bangsa kita, artinya kita sedang berdoa bukan untuk diri kita sendiri. Kita berdoa bukan hanya untuk apa yang kita mau saja. Ya, jadi saat ini kita berdoa untuk kota dan bangsa kita. Kita menanggalkan setiap keegoan kita menanggalkan segala keinginan, kemauan kita. Ya, biasanya mungkin kita berdoa untuk apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau, tapi dalam 10 hari pencurahan Roh Kudus ini kita berdoa untuk kota dan bangsa kita. Karena saya percaya ini waktunya kota dan bangsa kita butuh doa-doa kita semua, butuh doa-doa saudara juga, butuh doa-doa kita yang kita tabur saat ini. Sekalipun kita dalam masa-masa sulit seperti ini, justru di tengah-tengah masa sulit ini kita boleh terus tetap berdoa kepada Tuhan. Sama seperti Daniel. Ketika dia lihat ada bahaya, dia lihat bahwa kesulitan dihadapinya, justru dia tetap berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa dia lakukan. Sekalipun itu buat dia adalah menjadi satu celaka harusnya ya. Karena ketika dia berdoa, meminta sesuatu tidak kepada raja, dia akan masukkan gua singa. Tetapi lihat pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan luar biasa. Dan saya juga percaya semua teman-teman, Bapak Ibu Saudara mungkin yang bergabung bersama-sama dengan saya, ini waktunya di mana Tuhan akan menyatakan atas setiap kita buat kota dan bangsa kita. Ya, Yeskiel 47 bicara tentang sungai yang mengalir dari bait suci. Sungai yang mengalir dari bait suci. Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Sungguh ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Lalu di sini dikatakan juga, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki, mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air, sekarang sudah sampai di pinggang. Lalu di sini juga dikatakan ayat kelima, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, maka sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian dia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang tepi sungai itu amat banyak pohon di sebelah sini dan sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja air itu mengalir semuanya di sana hidup.
Maka menangkap penangkap ikan penuh sepanjang tepi mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Dari daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak, tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Wow. Saudara, di sini dikatakan ada sungai yang mengalir dari bawah tahta Allah, dari tahta Allah yang suci. Saudara, dikatakan dari bait suci, dikatakan di sini sungai yang keluar dari bait suci, ya. Dikatakan keluar dari ambang pintu bait suci menuju ke timur. Saya percaya saudara ini bicara juga tentang Roh Kudus, ya. Kita dalam masa-masa doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, dan saya percaya ketika Roh Kudus di sini di awal-awal dikatakan malaikat memegang tali pengukur, lalu mengukur 1000 hasta. Lalu ketika diukur 1000 hasta, Yeskiel disuruh masuk pertama mulai pergelangan kaki, lalu diukur lagi 1000 hasta, mulai selutut diukur lagi 1000 hasta, mulai sepinggang diukur lagi 1000 hasta, sehingga tidak bisa diseberangi, hingga itu jadi sungai yang hanya bisa dibuat berenang, saudara. Saudara, saya percaya ini bicara tentang Roh Kudus, di mana ketika kita mengikut Roh Kudus, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, gak bisa cuma sampai semata kaki, saudara. Gak bisa. Ketika diukur, kita hidup, istilahnya masuk dalam sungai itu semata kaki. Artinya ketika kita masuk sungai, dan sungai itu cuma sebatas mata kaki, maka kita akan sangat mudah untuk melawan arus itu. Melawan arus itu akan sangat mudah. Kenapa? Karena hanya semata kaki. Lalu mulailah arus itu. Kalau kita diukur lagi 1000 hasta, masuk mulai sedengkul. Kalau kita masuk dalam sungai yang tingginya, yang dalamnya sedengkul, kita mulai agak sulit untuk melawan arus, tapi masih bisa kita lawan arus itu. Lalu mulailah sepinggang. Nah, sepinggang ini kalau saudara pernah menyeberangi sungai yang sepinggang, ini agak sulit diseberangi kalau arusnya deras. Sulit, tetapi masih bisa kita lawan, saudara. Arusnya itu masih bisa kita lewati. Mungkin dengan gunakan tongkat atau tali. Tapi kalau sungainya ini sudah dalam, artinya kita sudah tenggelam. Kita nggak bisa lagi menyeberangi sungai ini dengan berjalan, saudara. Ya. Artinya saya mau kasih tahu seperti ini, saudara. Ketika hidup kita dipenuhi, berjalan dalam Roh Kudus, dipenuhi sepenuhnya, kita tidak hitung-hitungan sama Roh Kudus, dalam artian kita tidak setengah-setengah Roh Kudus. Aku mau ikut Roh Kudus hanya bagian ini saja. Oke, kalau di pelayanan aku mau ikut sepenuhnya dengan Roh Kudus, tapi kalau di pekerjaan sulit untuk ikut sepenuhnya dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena di pekerjaanku ada banyak orang-orang yang curang dan lain sebagainya. Kalau aku nggak ikutan curang, aku nanti dikeluarkan dan lain sebagainya. Ya, kita nggak bisa hanya kita tidak bisa ikut Roh Kudus hanya semata kaki atau selutut atau sepinggang. Harus penuh, hidup kita harus ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Artinya ikut sepenuhnya dalam kuasa Roh Kudus. Supaya apa, saudara? Supaya daging kita ini, saudara, daging kita ini tidak berontak, ya. Sehingga tidak ada kesempatan untuk kita melawan. Kita nggak kasih kesempatan daging kita untuk melawan kehendak Roh Kudus. Ketika kita masih semata kaki, artian ya ke gereja, doa iya, baca Alkitab iya, pelayanan iya, tapi hanya setengah-setengah, nggak seluruhnya. Lalu mungkin selutut mulai lebih lagi dipercayakan, tapi masih belum sepenuhnya. Lalu sepinggang, sudah dipercayakan lebih lagi, tapi belum sepenuhnya. Tuhan mau kita menceburkan diri kita, ya. Melibatkan diri kita sepenuhnya di dalam kuasa Roh Kudus. Gak setengah-setengah, saudara. Sepenuhnya, supaya apa? Supaya kita dibawa oleh arus Roh Kudus itu. Supaya kita dibawa oleh aliran sungai itu. Ya, sehingga kita tidak berbalik, saudara. Karena kalau semata kaki gampang sekali untuk berbalik dari aliran sungai itu. Tapi kita boleh ikut dalam aliran sungai itu. Yaitu Roh Kudus. Dan apa yang terjadi ketika kita ikut aliran ini? Aliran sungai ini. Yaitu aliran Roh Kudus.
Ayatnya selanjutnya di ayat-ayat yang ke ayat yang ke 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri sungai. Dalam perjalanan ayat 7 pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Kalau saudara ke Israel ada namanya laut mati, saudara. Nah, apa itu laut mati? Jadi lautnya itu tidak mengalir kemana-mana, saudara. Tidak mengalir kemana-mana. Dan di sana tidak ada kehidupan. Saking asinnya airnya ketika dirasa pahit. Ya, ada banyak yang wisata ke sana ya, rendam mengapung di sana. Ya. Saking asinnya airnya pahit, tidak ada kehidupan. Kadar garamnya tinggi sekali. Gak ada kehidupan di sana. Yang ada kematian di sana. Tetapi ketika aliran sungai ini turun ke sana, air ini menjadi tawar. Dan ketika itu muncullah kehidupan. Lalu dikatakan gini. Sungai ini mengalir menuju, ayat 9. Sehingga kemanapun saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Dan hidup ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Artinya di sini saudara dikatakan ketika aliran sungai ini mengalir kemanapun, di sana ada kehidupan. Dan saya percaya ketika kehidupan saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, oleh aliran Roh Kudus, mengikuti apa yang Roh Kudus mau, maka di sekeliling kita, kiri kanan kita, dalam kehidupan kita ada banyak kehidupan. Dulu mungkin daerah tempat engkau bekerja seperti daerah yang mati. Perusahaan di mana engkau bekerja sebelum engkau masuk menjadi suatu perusahaan yang mati. Tapi ketika engkau masuk di sana, perusahaan yang dulu mulai hampir mati, justru mulai hidup, bahkan berkembang dengan luar biasa. Mungkin tempat engkau pelayanan sebelum engkau masuk di sana seperti nggak ada kehidupan gitu ya, nggak ada apinya. Tetapi ketika engkau masuk ke sana dalam pelayanan, karena engkau dipimpin oleh Roh Kudus, pelayanan itu menjadi pelayanan yang hidup. Bahkan orang-orang di sekelilingmu mungkin, orang-orang yang di dekatmu, mereka yang mungkin selama ini merasa gak ada pengharapan, bahwa hidupnya sia-sia, hidupnya hambar, gak ada kehidupan dalam hidupnya. Ketika ada hidupmu, ketika engkau ada di sana, dan engkau menjadi sahabat, menjadi teman bagi mereka, mereka merasakan ada kehidupan. Bahkan kehidupan mereka dihidupkan atau dibangkitkan oleh kehidupan. Kenapa? Karena engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan ada kehidupan di sekeliling kita. Hidup kita akan memberi hidup pada orang lain. Kenapa? Karena ada aliran Roh Kudus yang terus mengalir. Terus mengalir. Perkataanmu bukan jadi perkataan yang hambar, tapi perkataan yang menghidupkan. Perkataan yang menghidupkan. Perkataan yang menghibur. Menguatkan orang-orang yang lemah. Kenapa? Karena ada aliran Roh Kudus. Wow. Luar biasa. Mungkin bisnis keluargamu yang sebelum engkau terlibat di sana hampir mati. Tapi ketika engkau mulai dipercayakan di sana, karena engkau ikut aliran Roh Kudus, engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka bisnis itu mulai hidup. Mulai berkeriapan. Ada kehidupan. Lanjut sana dikatakan. Dan ini luar biasa sekali. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kemana saja engkau ditempatkan. Mungkin engkau sebagai pegawai negeri, PNS. Kemana saja engkau ditempatkan di kantor itu. Dimanapun engkau ditempatkan, maka di situ akan ada kehidupan. Jangan takut. Jangan takut ketika engkau ikut aliran Roh Kudus, engkau ikut dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan takut mau ditempatkan pelosok sekalipun, mau ditempatkan dimanapun, akan ada kehidupan di sana. Bahkan melalui kehidupanmu, banyak orang menerima, banyak orang mengalami kehidupan, kebangkitan. Iya. Lanjut lalu di sini ayat yang ke-10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi
sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar yang banyak. Jadi saudara, ketika ada kehidupan, ketika ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita, saudara jangan takut berkatmu, ya. Jangan takut berkatmu dicurahkan oleh Tuhan. Luar biasa. Saya tidak sedang khotbah. Ya, saudara nggak tahu nih, saya digerakkan. Biasanya saya bukan anti khotbah berkat, tapi ini yang menjadi kenyataan. Ketika hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, mungkin kau hidupnya nggak, istilahnya di kota kecil, di desa bahkan. Kau ngerasa nggak mungkin bisa diberkati seperti orang-orang di kota gitu ya. Tapi Tuhan katakan di sungai itu ada ikan-ikan. Ada ikan-ikan yang dikatakan yang ada juga di laut. Karena di sini katakan semua ayat yang 10 seperti ikan-ikan di laut besar, ya. Di sungai itu ada juga berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Artinya nggak cuma ikan-ikan yang kecil di sungai itu, ada banyak ikan-ikan yang besar. Mungkin kau pelayanan di daerah-daerah kecil, kau pelayanan di gereja kecil, dengar baik-baik, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, ya, yang berpotensi, tidak hanya yang biasa-biasa, berpotensi sama seperti di lautan besar. Ikan-ikan besar, ikan-ikan kakap, artinya yang punya potensi, yang sanggup membantu engkau dalam menjalani visi Tuhan. Amin. Ya. Lalu juga dikatakan di sini, tetapi rawa-rawa dan paya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Ayat yang ke-12, yang terakhir. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan dan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Ini yang luar biasa, yang terakhir katakan buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Wow. Kehidupanmu akan menjadi makanan. Buah jadi makanan. Artinya apa? Dari setiap kehidupanmu orang melihat dan orang merasa dikenyangkan. Orang merasa, aduh, ya, aku diberkati sama kehidupan. Aku dipulihkan karena kehidupan. Aku dipulihkan Tuhan. Amin. Dan daunnya menjadi obat. Ya. Artinya bahwa kehidupan kita juga memulihkan, menyembuhkan orang lain. Kenapa? Karena kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita hidup dalam arus Roh Kudus. Kayaknya dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, mari minta berdoa terus berdoa, tabur doa buat kota dan bangsa kita. Minta kita dipimpin oleh Roh Kudus terus. Cemplungkan dirimu, ya. Ceburkan dirimu, jangan hanya semata kaki. Terus, jangan hanya selutut, jangan hanya sepinggang, tapi penuh. Biarlah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kuliahmu menjadi kuliah yang diberkati dan memberkati banyak orang. Amin. Dan dimanapun kau berada, di sana ada kehidupan. Ini yang dahsyat, luar biasa. Ini loh artinya hidup sukses dan berhasil. Di mana kita berada, di situ ada kehidupan. Bahkan dari yang mati dibangkitkan. Amin. Mari kita mau berdoa. Kita akan berdoa buat kota dan bangsa kita. Amin. Dan saya berdoa saat ini juga bagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang saat ini mungkin sakit. Kuasa Tuhan menjamah, menyembuhkan dalam nama Yesus. Kau yang mungkin sakit, kepala, migrain, vertigo. Kau yang tulangmu mungkin ada bermasalah. Ya, disposisi dalam nama Yesus saat ini terima kesembuhan. Mungkin sarafmu ada yang kejepit saat ini, terima kesembuhan, Tuhan jamah kau. Bahkan kau yang saat ini akhir-akhir ini mungkin merasa kering. Aku berdoa saat ini. Biarlah aliran sungai dari bawah bait suci itu mengalir memenuhi engkau. Yaitu Roh Kudus membasahi engkau kembali. Dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Dalam nama Yesus saat ini hamba mau berdoa buat setiap hamba-hambamu, anak-anakmu. Roh Kudus mengalir di bait suci, yaitu di setiap diri kami. Bait suci itulah saudara dan saya. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, kala Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Wanita Samaria yang ketemu Tuhan Yesus di sumur Yakub, ketika Tuhan bilang, berilah aku minum. Lalu terjadilah pembicaraan. Dan Tuhan bilang, jika engkau minum air daripada aku, niscaya engkau tidak akan haus lagi. Singkat cerita, wanita itu dipulihkan dari seorang wanita yang jadi wanita simpanan, wanita yang gak benar. Dipulihkan Tuhan dan dia menjadi penginjil. Karena desanya semuanya datang kepada Tuhan oleh karena ceritanya. Dan biarlah hidup kita juga seperti itu. Ketika ada aliran-aliran sungai, yaitu aliran Roh Kudus, hidup kita membangkitkan orang lain melalui kesaksian hidup. Melalui apa yang kita lakukan, perkatakan, kerjakan, semua itu jadi membangkitkan orang-orang sekeliling kita. Kami berdoa buat kota dan bangsa kami. Kami lepaskan perkataan nubuat untuk kota dan bangsa kami. Kami katakan Indonesia bangkit dalam nama Yesus. Indonesia bangkit dari perekonomian dalam nama Yesus. Bangkit dari wabah ini dalam nama Yesus. Indonesia bangkit. Kami mau perkatakan wabah COVID-19 ini dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap kuasa dan penyebarannya dalam nama Yesus. Berhenti atas bangsa kami Indonesia dalam nama Yesus. Berkat-Mu tercurah juga buat pemimpin kami, buat presiden, wakil presiden, para menteri, juga jajaran pemerintahan di daerah-daerah, gubernur, wali kota, bupati. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Setiap kebijakan yang mereka buat adalah kebijakan yang tepat untuk setiap kami masyarakatnya dalam nama Yesus. Gereja-gereja juga bersatu, gereja-gereja bangkit dalam nama Yesus. Bahkan ada jemaat-jemaat yang kembali dibangkitkan dalam nama Yesus. Biarlah gereja-gereja kembali berfungsi. Jamah setiap bapak-bapak gereja, senior-senior, gembala-gembala, pemimpin-pemimpin dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesatuan yang daripada Engkau turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur sore hari ini. Kami akan melihat Indonesia dipulihkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan kami juga melihat keluarga kami dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak dipulihkan Tuhan. Keadaan finansial dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa buat setiap anakmu saat ini yang menanti-nantikan pekerjaan. Jamah dalam nama Yesus. Tuhan bukakan pekerjaan yang terbaik, Tuhan berikan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf tadi setelah terlambat mulai karena memang saya masih ada pelayanan. Sampai ketemu besok jam 3:10. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.